Api di Bukit Menoreh. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 135. Agung Sedayu melihat suasana yang semakin berat bagi Wanakerti dan kawan-kawannya. Mereka pasti tidak akan dapat bertahan lebih lama lagi. Luka-luka mereka pun perlu mendapat perawatan agar mereka tidak menjadi kehabisan darah. Kalau sudah terlampau lemah karena luka-luka itu, berkata Agung Sedayu kepada Wanakerti. Beristirahatlah. Rawatlah luka-lukamu agar darahnya berhenti mengalir. Wanakerti mengerutkan keningnya. Tetapi ia harus mengakui bahwa tangannya memang sudah hampir tidak dapat bergerak lagi. Apalagi kawannya yang mengalami tekanan yang lebih berat, serta luka-lukanya pun lebih parah. Tetapi apakah ia dapat melepaskan tugasnya begitu saja? Padahal ia tahu pasti bahwa orang itu cukup berbahaya, bahkan agaknya ia memang telah bersepakat untuk membunuh pemimpinnya. Aku harus menangkapnya. Wanakerti menggeram. Atau aku harus beristirahat dan membiarkan ia membunuh aku, kawan-kawanku, serta pemimpin kami itu? Aku akan mencoba mencegahnya, desis Agung Sedayu. Wanakerti memandang Agung Sedayu sejenak. Anak itu tampaknya memang tidak bergurau. Tetapi apakah ia mampu melawan orang berkumis itu seorang diri? Heh, teriak orang berkumis. Jadi kaulah yang akan menggantikan ketiga pengawas ini? Heh. Kau memang terlampau sombong. 3 orang bersenjata pedang tidak berhasil mengalahkan aku. Apa kau sangka karena adikmu yang gemuk itu mampu mengalahkan kedua cucurut itu, lalu kau pun dapat mengalahkan aku? Soalnya bukan kalah atau menang. Tetapi kami yakin bahwa kami akan dapat menghentikan segala macam perbuatanmu yang telah menggoncangkan daerah ini. Persetan, ia menggeram. Kalian memang ingin mati? Tentu tidak. Kami akan dapat berbuat banyak. Kalau aku tidak dapat menangkap kau sendiri, maka ketiga pengawas ini setelah beristirahat akan dapat membantuku. Juga adikku yang gemuk itu, dan mungkin 1-2 orang di antara para penonton ini pun bersedia membantu meskipun hanya melempari kau dengan batu dari kejauhan. Gila, gila. Ayo cepat mulai. Jangan banyak bicara lagi. Orang berkumis itu pun segera maju mendekati Agung Sedayu. Pedangnya yang tajam terayun-ayun mengerikan. Sedang matanya yang merah menjadi semakin merah. Kau harus mati. Mati! Agung Sedayu memang merasa bahwa ia harus berhati-hati. Ia tidak dapat bergurau melawan orang ini. Kecuali ia memang mempunyai ilmu yang cukup, orang itu pun telah dilambari dengan kemarahan yang memuncak. Sehingga dengan demikian, maka ia harus benar-benar berhati-hati menghadapinya. Ketika orang itu melangkah semakin dekat, Agung Sedayu pun segera bersiaga. Orang-orang yang berdiri mengelilingi arena itu menjadi semakin tegang. Bahkan ada di antara mereka yang menjadi pening, hampir pingsan. Tetapi mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Namun dengan demikian, mereka hari ini telah melupakan kerja mereka melanjutkan pembukaan hutan ini. Tetapi agaknya penyelesaian dari persoalan di arena ini akan menjadi landasan keadaan daerah ini untuk selanjutnya. Orang-orang itu mengerutkan keningnya ketika mereka melihat, seperti Swandaru, Agung Sedayu pun telah mengurai sesuatu di lambungnya. Sebuah cambuk panjang, seperti senjata anak yang gemuk itu. Setiap gembala memang menyimpan cambuk, desis Agung Sedayu. Lalu, memang cambuk ini mempunyai bermacam-macam guna. Orang berkumis itu tidak menyahut. Tetapi ia melangkah semakin dekat dan pedangnya kemudian mulai bergetar. Agung Sedayu sadar bahwa orang itu agaknya benar-benar sudah akan mulai. Karena itu, maka ia pun harus segera bersiap. Sejenak kemudian, maka orang itu pun telah meloncat dengan pedang terjulur menyerang Agung Sedayu. Tetapi Agung Sedayu telah bersiap menghindarinya. Ia meloncat ke samping sambil mengibaskan cambuknya sendal pancing. Terdengar cambuk itu meledak memekakkan telinga. Namun orang berkumis itu pun cukup tangkas. Ia berhasil menghindari dengan suatu loncatan yang cepat dan panjang. Agung Sedayu mengerutkan keningnya. Ia semakin menyadari bahwa lawannya memang seorang yang memiliki ilmu yang cukup. Dengan demikian maka ia tidak boleh lengah. Ia belum tahu pasti sampai berapa jauh lawannya memiliki kemampuan. Sejenak Agung Sedayu memandang wajah gurunya. Dan wajah itu pun tampaknya menjadi tegang pula karenanya. Orang berkumis itu pun kemudian telah bersiap pula untuk menyerang.
Tetapi seperti Agung Sedayu, ia menyadari bahwa lawannya kali ini meskipun hanya seorang, tetapi lebih berbahaya dari ketiga pengawas yang hampir saja dikalahkannya itu. Apalagi senjatanya yang lentur itu tampaknya memang sangat berbahaya baginya. Dengan senjata semacam itu pula, anak muda yang gemuk itu berhasil merebut senjata lawannya. Sejenak kemudian maka keduanya pun segera terlibat dalam perkelahian yang semakin lama semakin seru. Setiap kali terdengar ledakan cambuk Agung Sedayu di antara kilatan daun pedang lawannya yang memantulkan cahaya matahari, yang semakin terik pula. Orang yang menyaksikan perkelahian itu pun menjadi semakin tegang. Mereka seakan-akan telah membeku di tempatnya. Mata mereka hampir tidak berkedip sama sekali. Kedua orang yang berkelahi itu mempunyai kemampuan yang luar biasa. Masing-masing menguasai senjata yang ada di tangannya. Pedang orang berkumis itu berputaran seperti baling-baling melindungi dirinya. Sekali-sekali pedang itu mematuk seperti seekor ular menyelinap di antara ujung cambuk lawannya. Sejenak kemudian pedang itu menyambar dengan derasnya, mendatar setinggi bahu. Orang berkumis itu memang benar-benar cekatan. Apalagi dilandasi oleh kemarahan yang memuncak, sehingga seolah-olah ia mendapat tambahan kekuatan untuk mengayunkan pedangnya. Namun cambuk Agung Sedayu mampu mengimbangi kelincahan ujung pedang itu. Cambuknya berputaran meledak-ledak. Bahkan sekali-sekali Agung Sedayu berhasil menyentuh lawannya meskipun tidak meninggalkan bekas. Namun sentuhan-sentuhan itu semakin lama menjadi semakin sering. Bahkan semakin keras. Apalagi setelah Agung Sedayu berhasil menyesuaikan dirinya dengan tata gerak lawannya. Maka sejenak kemudian perkelahian itu pun menjadi semakin cepat. Orang berkumis itu segera menyadari bahwa lawannya bukanlah seorang anak gembala yang sekedar mampu menyombongkan diri. Tetapi lebih daripada itu, maka orang berkumis itu pun menyadari pula bahwa kedatangan ayah dan kedua anaknya itu bukanlah sekedar tanpa maksud. Kalau mereka benar-benar sekedar ingin membuka tanah garapan yang baru, maka mereka tidak akan berbuat sampai sedemikian jauh. Namun pendapat itu ternyata justru telah membuatnya semakin gelisah. Sehingga akhirnya tidak ada kesimpulan lain kecuali membinasakan semuanya, selagi hal ini masih belum didengar oleh lingkungan yang lebih tinggi lagi. Ia akan dapat membuat cerita apapun untuk mengelabuhi atasannya. Sedangkan orang-orang lain yang menyaksikan perkelahian itu, akan dapat dibungkamnya dengan menakut-nakuti dan mengancam mereka. Mereka pasti akan menjadi semakin ketakutan apabila kepada mereka diyakinkan bahwa apa yang telah terjadi, telah membuat hantu-hantu alas Mentaok menjadi semakin marah. Mereka masih belum kehilangan kepercayaan mereka terhadap hantu. Dengan demikian maka orang berkumis itu pun kemudian berkelahi semakin garang. Pedangnya berputar-putar dan menyambar-nyambar dengan cepatnya. Namun lawannya pun dapat berbuat lebih cepat pula. Pedang itu sama sekali tidak berhasil menyentuh tubuh Agung Sedayu sama sekali. Suandaru menyaksikan perkelahian itu dengan tegangnya. Namun Kiai Gringsing kemudian menarik nafas dalam-dalam. Ia yakin bahwa Agung Sedayu akan dapat mempertahankan dirinya kalau ia tidak membuat kesalahan. Sementara itu, pemimpin pengawas yang terluka di punggungnya masih juga meletakkan ujung pedangnya di tubuh tawanannya. Bahkan kemudian seperti acuh tak acuh dibiarkan ujung pedang itu menyentuh-nyentuh lehernya. Dukun yang terikat itu mengumpat-umpat di dalam hati. Apalagi ketika ia melihat pemimpin pengawas itu kini sama sekali tidak memegangi hulu pedangnya. Diletakkannya saja hulu pedang itu di pangkuannya, sedang ujungnya terasa menyentuh-nyentuh kulit lehernya. Tetapi akhirnya orang yang terikat itu tidak dapat membiarkan ujung pedang itu semakin menekan lehernya sehingga sambil beringsut ia berkata, "Ujung pedang itu menyakiti leherku. Kalau kau bergerak tanpa kau sadari, ujungnya dapat menembus tenggorokan. Oh, maaf. Tetapi aku tidak sempat memegangi tangkainya. Tanganku masih terlampau lemah karena luka di punggung. Agaknya luka di leher memang lebih berbahaya dari luka di punggung. Tetapi apa boleh buat? Kalau kau tidak melukai punggungku, maka aku akan dapat menggenggam tangkai pedangku itu. Tetapi sekarang aku merasa sangat malas. Kalau terpaksa ujungnya perlahan-lahan masuk ke lehermu, itu namanya suatu kecelakaan. Maaf." "Anak setan," orang itu mengumpat. Tetapi mulutnya segera terkatup ketika pemimpin pengawas itu justru menekankan ujung pedangnya sambil bertanya. "Apa? Apa katamu?" Tawanannya hanya diam saja. "Ayo, ulangi." Dukun yang terikat itu menggeleng sambil menyeringai.
Kalau sekali lagi kau mengumpat, aku gores lehermu dengan ujung pedang ini. Sekali lagi dukun itu menggelengkan kepalanya. Dalam pada itu perkelahian di arena menjadi semakin sengit. Namun ternyata, ujung cambuk Agung Sedayu semakin banyak membuat jalur-jalur mereka di kulit lawannya, sehingga pada suatu saat, darah telah menitik dari luka-lukanya. Orang berkumis itu menggeram. Ia tidak akan dapat membiarkan dirinya menjadi tawanan. Ia tidak mau ditangkap oleh siapapun juga. Kini ia harus menghadapi suatu kenyataan, bahwa ia tidak akan dapat mengalahkan anak muda itu. Apalagi apabila adiknya yang gemuk, yang sudah mendapat kesempatan beristirahat, bersama-sama dengan para pengawas yang lain akan bertindak. Tetapi ia tidak mendapatkan cara untuk melepaskan diri. Ketika ia mencoba memandang orang-orang yang berdiri di paling depan dari lingkaran perkelahian itu, hatinya menjadi semakin berdebar-debar. Ia melihat anak muda yang gemuk itu masih menggenggam cambuknya, kemudian ketiga pengawas yang berpencar. Agaknya mereka telah berhasil memampatkan darah dari luka-luka mereka. Dan orang berkumis itu sama sekali tidak mengetahuinya, bahwa gembala tua itulah yang telah membagikan obat untuk mereka. Orang berkumis itu kini benar-benar merasa terkepung. Meskipun ia tidak dapat dikalahkan oleh ketiga pengawas itu, namun di pinggir arena itu berdiri ketiganya dan anak yang gemuk itu, ditambah lawannya yang masih segar di arena dengan cambuk di tangan. Tetapi ia tidak boleh menyerah. Apapun yang akan terjadi atasnya, bahkan mati pun akan lebih baik daripada ia dapat ditangkap dan diperas segala macam keterangan yang diketahuinya. Persetan dukun itu, ia menggeram di dalam hatinya. Ia tidak akan membuka mulutnya kalau ia benar-benar seorang jantan. Ia harus mati pula seandainya aku mati di arena ini. Namun orang berkumis itu masih mempunyai harapan betapapun tipisnya. Seperti dugaan Kiai Gringsing, pedang itu memang bukan satu-satunya senjatanya. Kiai Gringsing yang ada di pinggir arena itu pun menjadi semakin waspada. Semakin terdesak lawan Agung Sedayu, Kiai Gringsing pun semakin tajam mengamati gerak orang berkumis itu. Dalam keadaan yang terjepit dan putus asa ia akan dapat melakukan sesuatu yang sangat berbahaya bagi Agung Sedayu. Demikiankah, maka kemudian ternyata dugaan Kiai Gringsing itu tidak salah. Setelah orang berkumis itu benar-benar merasa tidak dapat bertahan lagi, maka sampailah ia kepada puncak kemampuan yang ada padanya. Oleh keputusasaan yang tidak terhindarkan lagi, maka ia bertekad untuk berbuat apa saja yang dapat dilakukan. Aku tidak mau mati sendiri. Biarlah kita mati bersama, katanya di dalam hati. Apabila di dalam puncak perkelahian ini beberapa orang di luar arena menjadi korban, itu sama sekali bukan salahku. Sesaat kemudian terasa oleh Agung Sedayu, orang berkumis itu mengerahkan segenap kemampuan yang ada padanya. Dengan sisa tenaganya, ia menyerang Agung Sedayu dengan garangnya. Namun seperti serangan-serangannya yang lampau, maka ia sama sekali tidak berhasil mengenai lawannya. Meskipun di dalam keadaan terakhir Agung Sedayu pun telah menjadi basah oleh keringatnya. Bahkan nafasnya pun menjadi semakin cepat mengalir. Ia telah memeras tenaganya untuk selalu menghindari serangan-serangan lawannya yang berbahaya dan menahan serangan-serangan itu dengan lecutan-lecutan cambuk yang memekakkan telinga. Namun dengan demikian, ia sudah mengerahkan sebagian besar tenaganya. Dalam keadaan yang demikian itulah, ia harus semakin berhati-hati, karena seperti peringatan yang diberikan oleh gurunya, bahwa pedang itu bukan satu-satunya senjata lawannya. Kiai Gringsing pun tanpa sesadarnya melangkah maju. Ia melihat pandangan yang aneh memancar di mata orang berkumis itu. Sejenak kemudian, sekali lagi orang itu menyerang Agung Sedayu dengan sisa tenaganya. Namun ketika cambuk Agung Sedayu meledak dan mengenai pundaknya ia terloncat mundur. Tetapi pada saat ia berputar menjauhi lawannya, Kiai Gringsing melihat bagaimana ia menarik sebuah bumbung kecil dari kantong ikat pinggangnya. Kemudian dicabutnya tutup bumbung kecil itu. Ketika ia menghadap Agung Sedayu, maka dengan tangan kiri ia sudah siap menyerang Agung Sedayu dengan bumbung itu. Agung Sedayu melihat juga bumbung kecil itu. Tetapi ia tidak segera mengerti bagaimanakah cara lawannya menyerang dengan senjatanya yang aneh. Semula ia mengira bahwa bumbung itu akan dilemparkannya dengan kekuatan yang melampaui kekuatan manusia sewajarnya, didukung oleh tenaga cadangan yang ada di dalam dirinya. Karena itu, ia pun segera bersiap untuk menghindarinya. Karena ia tidak dapat menduga betapa besar tenaga itu, maka yang paling baik adalah menghindari benturan dengan cara apapun,
karena ia sendiri masih belum berhasil sepenuhnya mengungkap tenaga cadangan yang ada di dalam dirinya untuk dibangunkan setiap saat, dan dalam waktu yang hanya sekejap. Sejenak kemudian ia melihat mata orang berkumis itu menjadi liar. Diedarkannya tatapan matanya ke sekelilingnya. Namun kemudian ia menggeram. Kalian semua akan mati. Kalian semua yang berdiri di hadapanku. Kemudian akan datang giliran orang-orang lain yang ada di seputar arena ini. Kata-kata dalam nada yang dalam itu telah mendirikan segenap bulu-bulu di tubuh orang-orang yang mendengarnya. Apalagi apabila terlihat oleh mereka, mata orang berkumis yang menjadi merah dan liar itu. Sejenak ia masih mengacu-acukan bumbung itu. Katanya, "Jangan menyesal. Serbuk beracun ini akan membunuh kalian. Aku akan menaburkannya. Setiap butir akan membunuh seorang dari antara kalian." Ancaman itu benar-benar sangat mengerikan. Bahkan Agung Sedayu pun tertegun sejenak. Tetapi akhirnya ia sadar bahwa orang itu tidak hanya sekedar menakut-nakuti, karena orang-orang di dalam lingkungan mereka adalah orang-orang yang selalu bermain-main dengan racun. Karena itu ia pun segera mengerti bahwa bumbung itu memang berisi serbuk racun yang keras sekali. Sebentar lagi orang itu pasti akan mengibaskan bumbung itu, sehingga isinya akan menghambur keluar, berpencar mengenai orang-orang yang ada di bagian depannya. Agaknya ia masih belum akan puas. Ia akan berputar dengan bumbung yang lain dan mengibaskannya pula, sehingga orang-orang yang terkena kemudian akan mati. "Gila," desis Agung Sedayu. "Jangan bermain-main dengan racun." Orang itu menatap Agung Sedayu sejenak, namun kemudian ia tertawa terbahak-bahak. "Nah, ternyata kau pun menjadi ketakutan mendengar ancaman ini. Tetapi apa boleh buat? Kau memang harus mati. Kalau ada orang lain yang akan mati pula, itu adalah nasib mereka. Nasib merekalah yang memang kurang baik pada hari ini." Agung Sedayu memandang bumbung itu dengan wajah yang tegang. Jarak yang memisahkan mereka cukup panjang, karena orang berkumis itu meloncat beberapa langkah surut. "Kalau kau mendekat, maka itu akan berarti mempercepat kematianmu bersama dengan orang-orang di sekitarmu," berkata orang itu lantang. "Itu tidak adil," sahut Agung Sedayu. "Hanya akulah yang bertempur melawan kau. Kau tidak seharusnya membunuh orang lain kecuali aku. Aku sudah bertempur melawan 3 cucurut itu. Mereka pun harus mati. Kemudian anak muda yang gemuk itu, kau, ayahmu, pemimpin pengawas yang dungu itu dan orang-orang yang berdiri di sekitar arena ini, yang melihat kecurangan dan pengkhianatan kalian tetapi tidak mau berbuat apa-apa. Itu pun merupakan suatu kesalahan yang tidak dapat dimaafkan." Agung Sedayu tidak menyahut. Dipandanginya saja bumbung di tangan kiri orang berkumis itu, sedang di tangan kanan masih tetap tergenggam pedangnya. "Isi bumbung itulah agaknya yang berbahaya," berkata Agung Sedayu di dalam hatinya. Tetapi ia masih belum dapat menebak dengan pasti apakah isi itu. Namun yang pasti, senjata itu mengandung racun. Serbuk racun apapun wujudnya. Serbuk besi, baja, batu atau tulang. Karena itu, maka ia harus berhati-hati. Ia sudah menerima obat pemunah racun dari gurunya. Tetapi kalau serbuk racun itu mengenai seluruh atau sebagian besar tubuhnya, apakah ia sempat melumurkan obat itu? Dan apakah obat yang ditelannya sudah cukup kuat untuk menahan racun yang keras dan tajam yang tersimpan di dalam serbuk itu? Bahkan seandainya mungkin, untuk beberapa saat ia akan kehilangan kesempatan untuk melawan. Demikian juga orang-orang lain. Agung Sedayu menjadi berdebar-debar. Ujung cambuknya tidak dapat mencapai jarak antara dirinya dan orang berkumis itu. Dalam ketegangan itu ia mendengar orang berkumis itu tertawa. "Jangan menjadi pucat. Apakah kau ketakutan?" Agung Sedayu menggeram. Ketika ia memandang gurunya dan Swandaru, mereka pun berdiri pada jarak yang tidak tercapai oleh juntai cambuk mereka. "Hah, kau akan minta tolong kepada adikmu yang gemuk itu," desis orang berkumis itu. "Jangan coba-coba. Setiap gerak dari siapapun juga akan berakibat gawat. Aku masih memberi kau kesempatan mengucapkan pesan terakhir sebelum aku mengibaskan bumbung ini." Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Sejenak dilihatnya bumbung di tangan kiri orang berkumis itu. "Cepat," bentaknya. "Kalau kau tidak mau berbicara, aku akan segera membunuhmu." Perlahan-lahan orang berkumis itu mengangkat bumbungnya tinggi-tinggi. Dada Agung Sedayu menjadi semakin berdebar-debar.
Tiba-tiba saja ia menjadi gelisah. Sekali-sekali ditatapnya wajah gurunya, kemudian wajah adiknya yang gemuk. Diremasnya tangkai dan ujung cambuknya dan bahkan kemudian diacukannya cambuknya itu sambil berkata, "Tunggu. Tunggu sebentar." "Apa yang harus aku tunggu?" bertanya orang berkumis itu. "Jangan kau taburkan serbukmu itu dengan cara yang sama sekali tidak berperi kemanusiaan," berkata Agung Sedayu. "Kau akan membunuh banyak orang di belakangku." "Sudah aku katakan. Nasib merekalah yang jelek. Kalau kau tidak menghendaki aku pergi, biarlah mereka yang pergi. Jangan banyak bicara. Aku sudah cukup memberi kesempatan kepadamu. Sekarang katakan pesanmu." "Tunggu, tunggu." Agung Sedayu tiba-tiba saja menjadi tergagap. Sambil mengacu-acukan cambuknya ia berkata, "Aku masih akan berbicara. Tidak tentang diriku sendiri. Tetapi tentang orang-orang ini. Bicaralah tentang dirimu sendiri." Tunggu, tangan Agung Sedayu menjadi gemetar, dan tiba-tiba saja cambuknya terjatuh. Dengan serta-merta ia memungut cambuknya sambil berkata tergagap, "Aku minta waktu sebentar." Orang berkumis itu tiba-tiba tertawa menyentak. Ia senang sekali melihat Agung Sedayu yang kebingungan, namun kemudian ia berkata, "Sudah cukup. Aku sudah muak melihat kau, meskipun sebenarnya aku senang sekali melihat kau ketakutan." Belum cukup. Kau harus memberi kesempatan orang-orang lain ini pergi. Taburan serbukmu akan membunuh orang-orang yang tidak bersalah. Apakah kau tidak dapat mengambil cara lain, misalnya dengan mengumpulkan kami, orang-orang yang akan kau bunuh dan mengusir orang-orang yang tidak berkepentingan? Orang berkumis itu berpikir sejenak. Ketika seseorang di pinggir arena bergerak, ia membentak, "Diam di tempatmu. Atau kau dahulu yang mati." Tetapi, minta orang itu. "Kami tidak ikut apa-apa di dalam persoalan ini. Kami hanya sekedar melihat." "Iya, kami tidak bersalah," teriak yang lain. "Biarkan kami pergi. Kami tidak akan mencampuri persoalan kalian." "Iya, kami tidak. Kami tidak." Dan tiba-tiba orang berkumis itu membentak, "Diam. Diam. Kalian sama sekali tidak membantuku selagi aku dalam kesulitan. Sekarang kalian mengemis belas kasihanku. Gila. Itu adalah pikiran gila. Matilah kalian bersama anak muda yang sombong ini, yang merasa dirinya tidak terkalahkan. Sambil menunggu saat matimu, berdoalah agar kau tidak terjerumus ke dalam neraka. Ampunkan kami, minta orang-orang yang berada di pinggir arena." Tanpa mereka sadari mereka pun mulai berdesak-desakan mencari perlindungan yang satu pada yang lain, sehingga mereka pun justru dorong-mendorong di antara mereka. Menyenangkan sekali. Pemandangan yang paling menarik yang pernah aku lihat. Seorang anak muda perkasa yang ketakutan menghadapi maut, dan sekelompok tikus-tikus yang ketakutan pula, saling berdesakan. Namun kini Agung Sedayu sudah tidak menjadi gelisah lagi. Bahkan kemudian ia maju selangkah sambil berkata, "Baiklah. Kalau kau sudah tidak mau mendengarkan aku lagi." Orang berkumis itu mengerutkan keningnya. Sejenak kemudian ia membentak, "Gila. Kau menantang? Bukan maksudku, tetapi kau sudah tidak mau mendengar lagi. Apa boleh buat?" Orang itu menjadi tegang. Dipandanginya Agung Sedayu sejenak. Kemudian ia menggeram. "Bagus. Aku memang harus cepat-cepat membunuhmu." Orang itu pun maju selangkah pula. Ia mengangkat tabung serbuknya semakin tinggi, sedang matanya menjadi semakin merah dan liar oleh nafsunya yang membakar dadanya. Nafsu membunuh dan membinasakan lawannya. Orang-orang yang berdiri di belakang Agung Sedayu tidak menghiraukan apapun lagi. Tiba-tiba mereka berlarian tidak menentu, saling melanggar dan berdesakan menjauhi arena. Beberapa orang terjatuh dan terinjak oleh kawan-kawan mereka. Pada saat itulah orang yang berkumis itu siap untuk mengibaskan tabung serbuknya. Ia mengangkat bumbungnya semakin tinggi dan siap mengayunkannya ke arah Agung Sedayu. Ternyata bukan saja orang-orang yang berada di belakang Agung Sedayu, tetapi hampir semua orang di sekeliling arena itu menjadi ketakutan. Mereka merasa bahwa orang berkumis itu akan membunuh mereka semua dengan serbuk mautnya. Karena itu, hampir semua orang berlari-larian berpencaran tanpa tujuan, asal menjauhi lingkaran yang mengerikan itu.
Orang-orang yang hatinya sekecil menir, bahkan tidak sempat lagi melarikan diri. Mereka terduduk di tanah dengan tubuh gemetar. Yang masih tetap berdiri tegak di tempatnya adalah Agung Sedayu, Swandaru dan Kiai Gringsing. Selain mereka adalah ketiga pengawas yang terluka yang berdiri berpencaran. Sejenak kemudian, di dalam kekacauan yang kisruh, orang-orang yang berlari-larian itu masih mendengar suara jerit melengking tinggi. Beberapa orang mencoba menutup telinga mereka, sambil berlari semakin kencang. Mereka membayangkan bahwa anak muda yang bersenjata cambuk itu pun kemudian tergolek di tanah dengan tubuh yang hangus kebiru-biruan. Ketiga pengawas yang berdiri tegang di pinggir lingkaran perkelahian itu pun terkejut bukan kepalang. Ternyata mereka masih sempat melihat orang berkumis itu siap mengayunkan bumbungnya. Namun tiba-tiba sesuatu telah membentur bumbung itu, sehingga justru serbuk yang ada di dalamnya tertumpah mengenai tubuhnya sendiri. Suara jerit yang melengking itu adalah suara orang berkumis itu sendiri. Agung Sedayu masih tetap berdiri di tempatnya. Namun wajahnya menjadi tegang dan bahkan seolah-olah ia membeku di tempatnya. "Kau berhasil, Agung Sedayu," desis Kiai Gringsing yang masih menggenggam sebuah bumbung kecil pula meskipun bumbung ini berisi obat-obat yang berharga. "Hampir saja aku melemparkannya untuk membentur bumbung orang berkumis itu. Tetapi agaknya kau sendiri telah dapat mengenainya." Swandaru pun mendekatinya sambil berkata, "Aku akan melemparkan cambukku. Aku tidak dapat berpikir lagi." Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. "Dari mana kau mendapat batu yang kau lontarkan tepat mengenai bumbung itu?" bertanya Swandaru. Agung Sedayu masih mencoba menenangkan jantungnya yang bergolak. Ketiga pengawas yang masih berdiri di seputar arena maut itu pun mendekati Agung Sedayu pula. Seperti Swandaru, mereka pun bertanya, "Dari mana kau mendapatkan batu itu?" "Cambukku telah terjatuh," jawab Agung Sedayu. "Ketika aku memungutnya, aku menggenggam sebutir batu. Tetapi kau luar biasa. Kau dapat membidik dengan tepat bumbung di tangan orang berkumis itu." "Ya." Agung Sedayu mengangguk-anggukan kepalanya. "Jangankan bumbung sebesar itu," sahut Swandaru dengan bangga, seolah ia sendirilah yang telah berhasil. "Sedang telur burung pipit di pucuk pohon cemara pun dapat dikenainya." Ketiga pengawas itu mengangguk-anggukan kepalanya. "Luar biasa," desis Wanakerti. "Kami sudah menyangka bahwa kita akan mati bersama-sama." Agung Sedayu tidak menyahut. Perlahan-lahan ia maju mendekati orang berkumis yang terbaring di tanah. Tubuhnya menjadi merah biru seperti terbakar. "Apakah guru tidak dapat berbuat apa-apa atasnya?" bertanya Agung Sedayu. Kiai Gringsing mendekati orang itu. Tetapi ia berusaha untuk tidak menyentuh racun yang justru berhamburan di sekitar tubuh itu. "Racun itu keras sekali. Karena itu jangan terlampau dekat," berkata Kiai Gringsing. Sambil menggeleng-gelengkan kepalanya ia berkata, "Agaknya aku tidak akan dapat berbuat apa-apa lagi atasnya. Racun itu sudah mengenai mata dan masuk ke dalam jalur pernafasan, karena serbuk itu menghambur mengenai wajahnya. Jadi kita biarkan orang itu mati?" "Orang itu sudah mati," jawab Kiai Gringsing. "Oh," Agung Sedayu menundukkan kepalanya. "Mengerikan sekali." "Ya," berkata gurunya. "Kalau serbuk itu mengenaimu dan orang-orang lain, akibatnya akan seperti itu juga. Kau tidak akan sempat menahan racun itu dengan obat pemunah macam apapun." Agung Sedayu mengangguk-anggukan kepalanya. Racun yang berhamburan di sekitar orang itu pun cukup berbahaya. Karena itu, harus diusahakan untuk menguranginya. "Apa yang akan guru lakukan?" "Aku akan mencoba mencairkan racun pemunahnya, meskipun hanya sekedar mengurangi ketajaman racun ini. Racun pemunah itu kita cairkan, kemudian kita siramkan ke sekeliling tempat itu. Kita akan menunggu sampai besok. Kalau pemunah itu berhasil, kita akan dapat mengambil mayat itu dan menguburkannya." Agung Sedayu mengangguk-anggukan kepalanya. Ia benar-benar telah berhadapan dengan sejenis racun yang tajam sekali. Apalagi apabila racun itu langsung masuk ke dalam jalur pernafasan. "Untunglah, bahwa aku masih mendapat perlindungan dari Yang Maha Kuasa," berkata Agung Sedayu di dalam hatinya. Tiba-tiba saja terbersit akal untuk memungut batu. Kalau tidak, maka aku akan hangus seperti orang itu pula. "Sudahlah," berkata Kiai Gringsing. "Kita masih harus mencoba membersihkan tempat ini dari racun itu." Lalu katanya kepada para pengawas,
Kalau kalian masih mempunyai kekuatan, silahkan kembali ke gardu pengawas. Nanti aku akan mengobati luka-luka itu. Aku dan anak-anakku akan mengurusi tempat ini supaya tidak berbahaya bagi orang lewat. Ketiga pengawas itu mengangguk-anggukan kepalanya. Tetapi Wanakerti berkata, "Tetapi bagaimana dengan pemimpin kami itu?" Kiai Gringsing pun kemudian berpaling. Dilihatnya pemimpin pengawas itu masih duduk saja di tempatnya. Meskipun demikian pemimpin pengawas itu menjadi tegang pula. Ia tidak segera tahu apa yang terjadi di arena. Namun ketika ia melihat orang tua dan kedua anaknya, ketiga pengawas bawahannya masih berdiri tegak, ia pun menarik nafas dalam-dalam. "Kita harus membawanya ke gardu pengawas," berkata Wanakerti. "Ya. Tetapi bagaimana? Kita sendiri hampir tidak dapat membawa tubuh kita masing-masing. Apalagi membawa seseorang," jawab kawannya. Mereka saling berpandangan sejenak. Tetapi mereka tidak segera menemukan jawaban. "Bagaimana dengan tawanan yang terikat itu?" bertanya Swandaru. "Apakah mungkin ia menolong?" "Tetapi ia terikat," sahut Wanakerti. "Lepaskan ikatannya sementara ia harus membantu pemimpin pengawas itu berjalan. Kalian bertiga dapat mengawasi di belakangnya. Supaya ia tidak mungkin lari lagi, siapkan pedang kalian di punggungnya. Meskipun kalian sudah lemah, tetapi kalian pasti masih dapat menguasainya. Apalagi kalian bertiga." Ketiga pengawas itu saling berpandangan sejenak. Akhirnya mereka mengangguk-anggukan kepalanya. "Baiklah kita coba," berkata Wanakerti. "Mungkin kita masih dapat menguasainya. Nanti, di gardu pengawas orang itu akan segera kita ikat lagi." Demikianlah, maka ketiga pengawas itu diikuti oleh Kiai Gringsing bersama kedua muridnya mendekati pemimpin pengawas yang terluka. Mereka memberitahukan maksud mereka kepada keduanya, kepada pemimpin pengawas itu dan kepada tawanan mereka. "Aku tidak mau," geram tawanan itu. "Coba ucapkan sekali lagi," desis Swandaru sambil mengangkat cambuknya. "Ayo ulangi." Tawanan itu memandang Swandaru dengan sorot mata yang memancarkan kemarahan. Tetapi ia tidak mengulanginya, ia sadar bahwa ujung cambuk itu akan dapat menyobek bukan saja pakaiannya, tetapi juga kulitnya. "Nah, lepaskan talinya," berkata Swandaru kemudian kepada ketiga pengawas yang sudah berjongkok di samping pemimpinnya. "Kalian terluka?" bertanya pemimpin itu. "Iya," sahut Wanakerti. "Ia jauh lebih parah daripadaku. Untunglah bahwa Kisanak itu dapat memberi obat pemampat darah, sehingga kami tidak kehabisan tenaga karenanya." "Omong kosong," tawanan itulah yang menyahut. "Tidak ada orang yang dapat memampatkan darah dan mengobati luka-luka selain aku. Apalagi luka-luka beracun." "Jangan mengigau," jawab pemimpin pengawas itu. "Kau lihat bahwa aku tidak mati karena racunmu, meskipun aku menjadi sangat lemah saat ini." Dukun yang telah menjadi tawanan itu mengerutkan keningnya. Ia memang menjadi heran, kenapa pemimpin pengawas itu tidak mati. "Nah, apa katamu sekarang? Apakah kau masih tetap tidak mau mematuhi perintahku?" bertanya pemimpin pengawas itu. "Katakanlah, apakah kau tidak mau menolongnya?" bertanya Agung Sedayu pula. Orang itu menjadi termangu-mangu. Tetapi setiap kali ia melihat ujung cambuk yang berjuntai menyentuh kakinya, kemudian ujung-ujung pedang yang berkilat-kilat, hatinya menjadi susut. "Jawablah," desak Swandaru. "Tetapi..." "Jawablah," sekali lagi Swandaru mendesaknya sambil memutar cambuknya. "Iya, iya. Aku akan menolongnya." "Terima kasih," berkata Kiai Gringsing kemudian. "Lepaskan talinya." "Tetapi hati-hatilah," berkata Swandaru. "Jangan biarkan orang itu lari. Ia sangat penting bagi kita." "Ya. Kami akan menjaganya sebaik-baiknya. Meskipun aku terluka, tetapi tenagaku serasa masih cukup kuat untuk menghunjamkan ujung pedang." Demikianlah, maka dukun itu pun kemudian dibebaskan dari ikatannya. Setelah ia berdiri tegak, maka di bawah ancaman pedang, ia menolong pemimpin pengawas yang terluka itu. "Bawa pedangku," berkata pemimpin pengawas itu kepada Wanakerti. Wanakerti menerima pedang itu sambil bertanya, "Kenapa tidak disarungkan saja?" "Berbahaya. Orang ini dapat menyalahgunakan senjata itu," jawabnya. Namun tidak setahu siapapun, ia membawa pisau beracun yang diambilnya di medan dan diselusupkannya di dalam sarung pedangnya.
Meskipun sarung itu terlampau longgar, namun tangkai pisau belati itu tidak dapat masuk seluruhnya ke dalam. Tertatih-tatih mereka pun kemudian berjalan menuju ke gardu pengawas. Tawanan itu telah memapah pemimpin pengawas yang masih lemah. Sedang ketiga pengawas yang lain, betapapun lemahnya namun mereka masih harus mengikuti dukun yang memapah pemimpin mereka dan langsung mengawasi dengan saksama. Sementara itu Kiai Gringsing bersama kedua anaknya telah sibuk mencari upih atau dedaunan yang cukup lebar untuk menampung air. Mereka harus mencairkan sejenis racun yang ada pada Kiai Gringsing untuk memunahkan racun yang tersebar di sekitar mayat orang berkumis itu. Akhirnya mereka mendapatkan daun lumbu yang besar, yang dapat mereka pergunakan seperlunya. Dalam daun lumbu itulah mereka mencairkan racun pemunah itu. Kedua murid Kiai Gringsing itu masing-masing memegang selembar daun lumbu yang besar. Kemudian setelah ditaburi racun yang dilarutkan ke dalam air, maka cairan itu pun dipercikkan kepada mayat orang berkumis itu dan sekitarnya. Jangan mendekat. Kiai Gringsing memperingatkan kedua muridnya. Sejenak, kemudian ketiganya berdiri saja mengawasi apa yang terjadi. Mereka tidak melihat apapun juga selain gelembung-gelembung kecil di kulit orang berkumis yang sudah tidak bernyawa lagi itu. Gelembung-gelembung yang hanya sesaat, kemudian pecah dan mengeluarkan asap yang tipis. Agung Sedayu dan Swandaru berdiri membeku di tempatnya. Meskipun mereka belum memahami betapa kerja berjenis-jenis racun, tetapi yang mereka lihat itu telah mendirikan bulu roma mereka. Bukan saja di tubuh orang berkumis itu, tetapi juga di atas pasir dan tanah di sekitarnya. Tetapi tidak sejelas yang mereka lihat pada tubuh mayat yang masih terbujur itu. Tidak ada kesempatan untuk menolong orang yang terkena serbuk racun itu. Apalagi apabila sudah masuk ke dalam arus pernafasan. Racun itu adalah ramuan dari jenis racun ular dan racun tumbuh-tumbuhan yang dapat melukai kulit, berkata Kiai Gringsing. Tetapi bagaimana dengan obat pemunah itu? Bertanya Agung Sedayu. Kiai Gringsing menggeleng-gelengkan kepalanya. Katanya, tidak dapat banyak menolong seandainya racun itu belum membunuhnya sekalipun. Aku hanya dapat memperlunak dan mempercepat hilangnya daya perusak dari racun itu atas jaringan-jaringan tubuh manusia, bahkan binatang yang kebal akan racun ular sekalipun. Kedua muridnya hanya dapat mengangguk-anggukan kepalanya. Kita tidak dapat berbuat apa-apa atas mayat itu hari ini. Kita terpaksa meninggalkannya di sini. Bagaimana dengan binatang buas, Guru? Bertanya Swandaru. Gurunya menarik nafas dalam-dalam. Terdengar ia kemudian menjawab. Binatang buas yang berani menjamah mayat itu akan terkena racun pula. Harimau adalah binatang yang termasuk tahan terhadap racun. Tetapi kalau ia menjilatnya hari ini, ia pasti akan mati. Hanya hari ini? Mudah-mudahan racun itu akan segera menjadi lemah dan kehilangan kemampuannya yang mengerikan. Jadi, apakah kita tidak dapat berbuat apa-apa? Bertanya Agung Sedayu. Gurunya menggelengkan kepalanya. Apa boleh buat? Kita tidak dapat mengatasi persoalannya. Kedua muridnya itu pun mengangguk-anggukan kepala mereka pula. Tetapi mereka hanya dapat berdiri tegak memandangi mayat yang terbujur di tanah. Kulitnya benar-benar menjadi seperti hangus. Apalagi di tempat-tempat yang langsung tersentuh oleh serbuk racun yang dahsyat itu. Kenapa ia sendiri tidak mempergunakan pemunah atau obat yang membuat mereka sendiri kebal akan racun? Bertanya Swandaru tiba-tiba. Memang seseorang dapat membekali dirinya dengan semacam obat yang dapat membuatnya kebal terhadap racun. Tetapi itu pun sangat terbatas. Hanya orang-orang yang benar-benar ahli dan menguasai persoalan segala jenis racun sajalah yang dapat melakukannya. Seseorang yang berusaha untuk mengebalkan dirinya terhadap racun-racun tertentu, harus meracuni dirinya lebih dahulu. Itulah yang sulit. Kalau takarannya tidak tepat, maka orang itu telah membunuh dirinya sendiri. Tetapi kalau ia berhasil, maka ia akan dapat menjadi kebal untuk bertahun-tahun lamanya. Kedua muridnya hanya dapat mengangguk-anggukan kepalanya. Aku pernah mempelajarinya, berkata Kiai Gringsing kemudian. Tetapi belum sempurna sekali, sehingga aku masih ragu-ragu untuk mencobanya. Kalau aku pada suatu saat tidak lagi melakukan pengembaraan dan petualangan serupa ini, mungkin aku akan berhasil setelah melakukan percobaan-percobaan atas berjenis-jenis binatang termasuk ular, dan tumbuh-tumbuhan. Kapan hal itu akan guru lakukan? Bertanya Swandaru. Pertanyaan aneh, sahut gurunya. Aku tidak tahu.
Suandaru mengerutkan keningnya. Dan gurunya masih berkata terus. Tergantung kepada keadaanku, keadaan di sekitarku dan keadaan kalian berdua. Suandaru menarik nafas dalam-dalam. Ketika ia berpaling ke arah Agung Sedayu, maka dilihatnya anak muda itu justru menundukkan kepalanya. Suandaru pun tidak bertanya lagi. Kini ia kembali merenungi mayat yang hangus itu. Sementara itu, para pengawas berjalan tertatih-tatih menuju ke gardu mereka. Dukun yang menjadi tawanan mereka itu pun dengan tanpa dapat berbuat apa-apa, harus memapah pemimpin pengawas yang telah dilukainya sendiri, sedang di punggungnya, 3 ujung pedang telah siap untuk melubangi tubuhnya apabila ia berbuat sesuatu. Tetapi ternyata dukun itu bukan seseorang yang mudah berputus asa. Ia masih juga mencari akal, bagaimana ia dapat melepaskan dirinya. Ia sadar bahwa orang berkumis itu telah mati. Dengan demikian, maka ia merupakan tawanan tunggal yang pasti akan dihadapkan kepada para pemimpin di Mataram. Ia akan menjadi sumber keterangan tentang keadaan di daerah yang kisruh ini. Kalau aku mencoba menutup mulut, aku akan diperasnya sampai darahku kering, desisnya. Meskipun ia baru berangan-angan, tetapi terasa bulu-bulu tengkuknya telah berdiri. Orang-orang Mataram akan dapat banyak berbuat hal itu. Dadanya berdesir apabila terbayang ujung-ujung pisau yang akan menyentuhnya apabila ia kelak dihukum picis. Hukuman yang paling terkutuk buat seorang pengkhianat. Aku pasti dianggapnya seorang pengkhianat, katanya di dalam hati. Ki Gede Pemanahan dan putranya dapat saja memutuskan untuk menghukum aku dengan cara demikian. Hukum picis yang mengerikan itu. Dengan demikian, maka dukun yang menjadi tawanan itu masih tetap berusaha, bagaimana ia dapat lolos dari semua kemungkinan yang mengerikan itu. Sekali-sekali ia mencoba memandang pemimpin pengawas yang terluka itu dengan sudut matanya. Tetapi ia tidak dapat menangkap kesan apapun, karena pemimpin pengawas itu sekali-sekali masih saja menyeringai menahan sakit. Ketika ia mencoba berpaling, terasa hampir bersamaan ketiga ujung pedang para pengawas yang terluka itu menyentuh tubuhnya. Kau akan berbuat sesuatu yang dapat mencelakakan dirimu sendiri, bentak Wanakerti. Tawanan itu menarik nafas. Memang ketiga pengawas itu selalu bersiaga dengan ujung pedangnya, sehingga setiap usaha untuk melarikan diri, agaknya memang sulit dilakukan. Namun demikian, apakah itu berarti bahwa ia harus menyerah untuk dihukum picis? Aku harus menemukan cara, ia berdesis di dalam dadanya. Dalam pada itu, mereka pun setapak demi setapak maju. Semakin lama menjadi semakin dekat dengan gardu pengawas. Apabila ia kemudian meletakkan pemimpin pengawas itu di gardu, maka ketiga pengawas yang lain itu akan segera mengikatnya kembali dan besok atau lusa menyerahkannya kepada Ki Gede Pemanahan. Ketika dukun itu kemudian memandang ke depan, hatinya berdesir. Gardu pengawas itu sudah tidak begitu jauh lagi di hadapannya. Sebelum sampai ke gardu itu ia harus mendapat akal. Harus. Selangkah demi selangkah ia maju. Dalam pada itu dadanya pun menjadi semakin berdebar-debar. Namun yang dilakukan kemudian adalah menundukkan kepalanya. Dipapahnya pemimpin yang terluka itu sebaik-baiknya. Bahkan seperti memapah anak sendiri yang sedang sakit. Dengan demikian ia berharap bahwa pengawas yang lain menjadi lengah. Ia ingin mendapat waktu sekejap saja untuk dapat melarikan diri seperti yang diinginkannya. Para pengawas itu terluka. Mereka agaknya sudah sangat lemah. Kalau aku dapat meloncat selangkah menjauh, maka mereka pasti tidak akan dapat mengejar aku. Agaknya aku masih cukup kuat untuk berlari dan bersembunyi di dalam hutan itu. Akhirnya dukun yang tertawan itu memutuskan bahwa ia akan melakukannya. Lari. Semakin dekat mereka dengan gardu pengawas, hati dukun itu menjadi kian berdebar-debar. Ia memerlukan waktu hanya selangkah maju. Kini mereka sudah siap memasuki halaman sempit di depan gardu pengawas. Dengan demikian maka dukun itu pun segera mulai mempersiapkan dirinya. Ia tidak berbuat sesuatu ketika mereka memasuki halaman yang berpagar kayu itu. Pagar itu sama sekali tidak berarti apa-apa baginya. Ia akan dengan mudahnya meloncati pagar yang tidak begitu tinggi itu. Yang diperlukannya kemudian adalah kesempatan itu. Kesempatan yang hanya sekejap saja. Ketika mereka sudah sampai di depan gardu pengawas, maka dukun itu merasa waktunya memang sudah tiba. Ia tidak dapat menunggu lagi, karena apabila sudah terlanjur masuk, maka ia tidak akan dapat keluar lagi tanpa terikat kaki dan tangannya.
Demikianlah, maka ketika ia benar-benar sudah hampir melangkah memasuki ruangan gardu pengawas, maka tiba-tiba saja ia bertindak. Dengan kecepatan yang tinggi, ia memutar pemimpin pengawas itu, kemudian didorongnya ke arah ketiga pengawas yang mengikutinya. Semua itu terjadi di dalam sekejap mata. Apalagi ketiga pengawas itu tidak menduga sama sekali. Dukun itu tampaknya sudah menjadi sangat jinak, bahkan berpaling pun tidak berani lagi. Namun tiba-tiba mereka melihat pemimpin pengawas yang terluka itu seakan-akan terlempar ke arah mereka. Yang dapat mereka lakukan adalah menyingkirkan ujung pedang-pedang mereka agar tidak justru mengenai pemimpin mereka yang terlempar itu. Namun sejenak kemudian mereka harus berusaha menahan pemimpin mereka yang terlempar itu agar ia tidak jatuh. Tetapi ternyata para pengawas itu sudah begitu lemahnya. Ketika mereka menahan pemimpin mereka, maka justru mereka pun telah terdorong selangkah surut. Kemudian tanpa dapat mempertahankan keseimbangan mereka lagi, mereka pun berjatuhan saling menimpa, sehingga ketiganya tidak dapat bertahan sama sekali, jatuh tindih menindih. Sejenak dukun itu menikmati kemenangannya. Ia melihat para pengawas itu tidak berdaya lagi. Mereka tidak akan dapat segera bangkit dan mengejarnya. Seandainya salah seorang dari mereka dapat segera bangun kembali, ia tidak akan dapat berbuat banyak. Bahkan, seandainya mereka bertiga sekalipun, dukun itu tidak akan gentar lagi menghadapinya. Karena itu, dukun itu seolah-olah tidak menghiraukan para pengawas itu lagi. Sejenak ia masih melihat mereka menggeliat dan mencoba berkisar dari tempat mereka, dan tertatih-tatih mereka mencoba untuk bangkit. Dukun itu tertawa berkepanjangan. Ia berdiri beberapa langkah sambil bertolak pinggang. "Kenapa aku harus lari?" ia berkata. "Kenapa aku tidak membunuh kalian saja?" Ternyata ketiga pengawas yang mengawal pemimpin mereka yang terluka itu tidak segera dapat bangkit dan berdiri tegak. Namun demikian dukun itu berkata, "Tetapi kalau kalian benar-benar mengerahkan sisa-sisa tenaga kalian, agaknya cukup berbahaya juga bagiku. Aku memang tidak setangkas kawanku yang kalian bunuh itu. Namun demikian, aku yakin kalian tidak akan dapat menangkap aku." "Gila. Jangan mencoba berlari," desis Wanakerti. Tetapi orang itu tertawa. "Kau akan mengejar aku? Silahkan. Aku akan melihat apakah kalian masih mampu melangkahkan kaki." Wanakerti dan kedua kawannya yang sudah berhasil berdiri menggeretakkan giginya. Mereka sadar bahwa mereka sudah tidak akan dapat lagi berlari seperti apabila mereka tidak sedang terluka. Namun demikian, Wanakerti masih mencoba berkata, "Jangan merasa bahwa kau menang kali ini. Kau pun pasti tidak akan dapat lari secepat yang kau inginkan karena kau pun baru saja sadar dari pingsan yang panjang." "Tetapi, aku sudah merasa segar sekarang," jawab orang itu. "Jauh lebih segar dari kalian yang sudah tidak mampu lagi berdiri tegak." "Persetan." Wanakerti maju selangkah. Orang itu mundur selangkah sambil berkata, "Hah, kau akan mencoba mendekat? Sia-sia. Kau harus merelakan aku pergi sekarang kemana aku suka. Di sekitar tempat ini tidak ada orang yang dapat membantumu. Orang-orang yang tinggal di barak sudah lari bercerai-berai. Mungkin mereka kembali ke barak atau bersembunyi di mana saja. Sedang ketiga orang, ayah dan anaknya itu, masih sibuk mengurusi mayat orang berkumis itu. Yang ada sekarang adalah kalian dan aku. Pemimpin kalian itu sama sekali sudah tidak dapat bangkit, dan kalian bertiga hanya mampu berjalan tertatih-tatih meskipun kalian berpedang. Tetapi kami tidak akan membiarkan kau lari," geram salah seorang kawan Wanakerti. Betapapun lemahnya, namun ia melangkah maju juga berpencaran, seolah-olah mereka akan mengepung orang berkumis itu. Tetapi sikap para pengawas itu tampak sangat lucu di mata dukun yang telah berhasil melepaskan diri itu. Sambil tertawa ia berkata, "Aku seakan-akan melihat 3 ekor siput merayap-rayap. Apakah kalian ingin berlomba lari? Aku memang tidak dapat lari setangkas kijang. Tetapi sudah pasti, jauh lebih cepat dari 3 ekor siput. Asal aku tidak dapat kalian tipu, maka aku pasti akan dapat menyelamatkan diri." Ketiga pengawas itu masih juga mencoba maju. "Cukup," berkata orang yang sudah berhasil melepaskan dirinya itu. "Kalian tidak usah merayap-rayap lagi. Aku sekarang akan lari. Lari jauh sekali melintasi hutan dan pegunungan. Tetapi itu akan jauh lebih baik daripada aku kalian serahkan kepada Ki Gede Pemanahan atau puteranya, Raden Sutawijaya. Jangan lari.
Mari kita berhadapan secara jantan. Kali ini aku sama sekali tidak memerlukan sikap jantan itu. Aku lebih baik lari saja, meskipun kalian menganggap aku bersikap licik, betina atau segala macam istilah yang paling jelek dan menyakitkan hati. Tetapi aku tidak akan menjadi sakit hati kemudian karena harga diri aku berbuat bodoh melawan kalian. Sekarang, yang paling baik bagiku memang lari. Lari sejauh-jauhnya. Wanakerti menggeretakkan giginya. Tetapi ia memang tidak akan dapat mengejar orang itu. Apapun yang dilakukan, maka ia sudah tidak berpengharapan lagi untuk menangkapnya. Karena itu ia hanya dapat mengumpat-umpat meskipun ia masih juga berusaha mendekati lawannya. Tetapi yang terdengar kemudian adalah suara tertawa. Katanya, "Lepaskan niatmu yang gila itu. Kalian tidak akan mampu menangkap aku kecuali ketiga orang yang menyusup di dalam lingkungan orang-orang yang membuka hutan itu datang kemari. Mereka adalah orang-orang gila yang berpura-pura." Orang itu berhenti sejenak. Lalu, "Selamat tinggal. Mudah-mudahan kalian diterkam harimau lapar yang tersesat sampai kemari." "Gila! Anak setan!" Wanakerti yang menjadi marah bukan kepalang hanya dapat mengumpat-umpat saja. Tetapi ia tidak dapat berbuat apa-apa ketika orang itu kemudian memutar dirinya dan siap untuk berlari meninggalkan mereka. Tetapi Wanakerti dan kedua kawannya tiba-tiba saja terkejut bukan buatan. Ketika orang itu meloncat maju selangkah, tiba-tiba ia tertegun. Sejenak ia terhuyung-huyung, kemudian dengan wajah yang pucat pasi ia berpaling. "Siapa? Siapa yang telah melakukannya?" Orang itu masih berdiri sejenak, namun kemudian tubuhnya mulai gemetar, akhirnya ia pun terjatuh di tanah. Wanakerti dan kedua kawannya menyaksikan hal itu dengan pandangan yang tidak berkedip. Sejenak kemudian ia sadar, apa yang telah terjadi. Ternyata pemimpin pengawas yang sangat lemah itu masih berhasil mengerahkan sisa-sisa tenaganya untuk melemparkan sebilah pisau kepada orang yang akan melarikan diri itu, tepat mengenai punggungnya meskipun tidak menghunjam terlampau dalam, karena tenaganya sudah tidak memungkinkan. Tetapi sentuhan yang panas seperti bara, kemudian perasaan sakit yang segera menjalar ke segenap tubuh disertai kekejangan yang perlahan-lahan mencengkamnya, dukun itu sadar bahwa ia telah terkena racun yang kuat sekali. Itulah sebabnya ia menjadi bingung dan tidak tahu apa yang dilakukan, sedangkan racun itu terlampau cepat mengalir di dalam arus darah, beredar ke segenap tubuhnya. Ketika Wanakerti berpaling, memandang pemimpinnya, ternyata pemimpinnya itu sudah berbaring di tanah. Nafasnya terengah-engah dan matanya sudah separuh terpejam. "Kenapa kau?" bertanya Wanakerti sambil melangkah mendekatinya. Ia pun kemudian bersama kawan-kawannya berjongkok di sampingnya. "Aku telah mencoba melepaskan seluruh sisa tenaga yang ada," suara pemimpin pengawas itu menjadi serak. "Aku melemparkan pisau itu kepadanya. Terpaksa sekali, karena tidak ada jalan lain untuk menangkapnya, meskipun kita sangat memerlukannya." "Ya, pisau itu mengenainya," sahut salah seorang pengawas. "Ia akan mati karena racun yang kuat." "Tunggu dulu. Jangan kau sentuh orang itu. Tunggulah gembala tua beserta kedua anaknya itu. Mungkin mereka dapat memberikan nasihat kepada kalian." Wanakerti dan kawannya mengangguk. Namun ia tidak sempat bertanya lagi karena pemimpin pengawas itu kemudian jatuh pingsan. Sejenak kemudian ketiga pengawas yang telah menjadi sangat letih itu, kebingungan. Mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Mereka sama sekali tidak mengerti bagaimana mereka harus menolong pemimpin mereka yang pingsan karena kehabisan tenaga itu. Sedang mereka sendiri pun rasa-rasanya hampir menjadi pingsan pula. Wanakerti yang masih merasa paling baik di antara kawan-kawannya berkata, "Tidak ada jalan lain. Aku akan memanggil gembala tua beserta kedua anak-anaknya itu. Aku mengharap bahwa mereka akan dapat membantu kita." Ya, ternyata mereka pun memahami ilmu obat-obatan. Bahkan mungkin lebih baik dari dukun yang terbunuh itu, sahut kawannya. "Tunggulah kalian berdua di sini." Kedua kawannya itu pun mengangguk-anggukan kepalanya. Namun terasa tubuh mereka sendiri sudah tidak wajar lagi. Kadang-kadang mata mereka menjadi berkunang-kunang dan seolah-olah di telinganya terngiang suara berdesing yang berputaran tidak henti-hentinya. Demikianlah, maka Wanakerti pun segera berjalan tertatih-tatih mencari Kiai Gringsing beserta kedua muridnya, yang untunglah bahwa mereka masih berdiri tegak, menunggui mayat orang berkumis yang menjadi ajang pertarungan dua jenis racun.
Mudah-mudahan aku berhasil, berkata Kiai Gringsing. Sehingga besok mayat itu dapat dikuburkan dengan baik. Kedua muridnya mengangguk-anggukan kepalanya. Baiklah, kita tinggalkan saja mayat itu. Sudah tentu kita tidak akan menungguinya sampai besok. Lalu, kemana kita sekarang? Bertanya Swandaru. Kita pulang ke barak untuk sementara. Kedua muridnya mengangguk-anggukan kepala mereka. Tetapi sebelum mereka beranjak dari tempat mereka melihat Wanakerti yang lemah berjalan tertatih-tatih mendekati mereka. Guru, desis Agung Sedayu. Kenapa Ki Wanakerti datang pula kemari? Kiai Gringsing mengerutkan keningnya. Katanya, marilah, kita pergi mendapatkannya. Ketiganya pun kemudian berjalan dengan tergesa-gesa menyongsong Wanakerti yang sudah menjadi semakin lemah. Nafasnya terengah-engah dan wajahnya kian menjadi pucat. Kenapa Tuan kemari? Bertanya Kiai Gringsing. Wanakerti menarik nafas dalam-dalam. Sekali, dua kali, seakan-akan ingin mengendapkan nafasnya yang melonjak-lonjak. Panggil namaku, Wanakerti, desisnya. Ternyata kalian adalah orang-orang aneh di sini. Kiai Gringsing tidak menyahut. Dibiarkannya Wanakerti berkata selanjutnya. Aku minta kalian datang ke gardu pengawas. Kenapa? Pemimpin kami pingsan. Oh, kenapa? Dengan singkat Wanakerti menceritakan apa yang sudah terjadi atas pemimpinnya dan atas dukun yang menjadi tawanannya itu. Jadi dukun itu terbunuh? Bertanya Kiai Gringsing. Ya. Tidak ada harapan untuk diobati? Aku kira ia sudah mati. Aku tidak berani merabanya, mungkin racun itu akan berpengaruh atas aku yang sudah terlampau lemah ini. Kiai Gringsing menarik nafas dalam-dalam. Satu-satunya orang yang akan dapat memberikan keterangan mengenai teki-teki di daerah ini justru sudah terbunuh. Dengan demikian maka mereka telah kehilangan satu-satunya sumber keterangan mengenai rahasia yang selama ini menyelubungi daerah ini. Kami tidak sengaja membunuhnya, berkata Wanakerti. Tetapi agaknya memang lebih baik begitu daripada ia berhasil melarikan diri dan memberikan keterangan-keterangan kepada kawan-kawannya. Sebab aku yakin bahwa mereka tidak berdiri sendiri. Orang berkumis, kawan kami itu, agaknya orang yang bertanggung jawab di daerah ini. Kiai Gringsing mengangguk-anggukan kepalanya. Kemudian katanya, kita masih mempunyai dua orang. Tetapi mereka tidak akan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang penting. Mereka hanya tenaga yang diumpankan. Siapa? Orang yang tinggi kekar dan yang kekurus-kurusan itu. Wanakerti mengangguk-angguk pula. Tetapi ia pun sependapat bahwa keduanya pasti tidak akan banyak mengetahui tentang gerakan mereka sendiri. Baiklah, berkata Kiai Gringsing. Kemudian bagaimana dengan pemimpinmu itu? Ia jatuh pingsan setelah melontarkan pisau ke punggung orang yang berusaha melarikan diri itu. Marilah kita lihat. Mereka pun kemudian berjalan perlahan-lahan ke gardu pengawas karena Wanakerti sudah menjadi kian letih dan lemah. Swandaru yang tidak telaten kemudian mendekatinya sambil berkata, marilah, aku bantu kau berjalan. Wanakerti pun kemudian bergantung pada pundak Swandaru. Dengan demikian maka mereka pun dapat berjalan lebih cepat. Mereka yang pingsan segera memerlukan bantuan, berkata Swandaru kemudian. Wanakerti mengangguk-anggukan kepalanya. Terima kasih, katanya. Sejenak kemudian mereka pun telah sampai ke halaman gardu pengawas. Kiai Gringsing mengerutkan keningnya ketika dilihatnya, bukan saja pemimpin pengawas itu yang pingsan, tetapi salah seorang dari kedua pengawas yang tinggal, telah menjadi pingsan pula, sedang yang seorang lagi telah menjadi sangat lemah dan duduk di samping kawannya yang pingsan itu. Wanakerti pun menjadi cemas. Meskipun tubuhnya sendiri serasa tidak bertulang lagi, namun ia berusaha secepat-cepatnya menghampiri kawan-kawannya yang pingsan. Kenapa mereka, Kisanak? Wanakerti bertanya kepada Kiai Gringsing yang sudah berjongkok pula di samping mereka yang sedang pingsan. Kiai Gringsing tidak segera menjawab. Ditatapnya wajah pengawas yang masih tetap sadar, meskipun menjadi lemah sekali. Pengawas itu seakan-akan dapat mengerti pertanyaan yang terbayang di mata Kiai Gringsing, sehingga ia menjawab. Aku tidak tahu kenapa tiba-tiba ia pingsan. Kiai Gringsing menarik nafas dalam-dalam. Ia pun kemudian bergumam. Kalian terlampau lelah. Jadi, maksud Kisanak, mereka tidak terkena racun, bertanya Wanakerti.
Kiai Gringsing menggelengkan kepalanya. Tidak, jawabnya. Mereka tidak terkena racun yang lain. Pemimpinmu ini memang terkena racun, tetapi kekuatan racun itu sudah teratasi. Wanakerti mengangguk-anggukan kepalanya. Tetapi kecemasan masih saja membayang di wajahnya. Dan ia pun bertanya pula. Tetapi apakah keadaan mereka tidak berbahaya? Kiai Gringsing menggelengkan kepalanya. Tidak. Mereka hanya kehabisan tenaga. Kemudian Kiai Gringsing pun mulai meraba-raba tubuh para pengawas yang pingsan itu. Dikendorkannya ikat pinggang mereka, kemudian perlahan-lahan Kiai Gringsing menggerak-gerakkan tangan pemimpin pengawas itu, sedang Agung Sedayu melakukan hal yang sama pada pengawas yang lain. Suandaru, berkata Kiai Gringsing. Ambillah air dingin. Suandaru pun kemudian mengambil air kendi di dalam gardu pengawas. Oleh Kiai Gringsing, bibir mereka yang pingsan itu dibasahinya dengan titik-titik air yang dingin. Setitik demi setitik. Ternyata bahwa kesejukan air itu telah menyejukkan tubuh-tubuh yang lemah itu. Perlahan-lahan mereka mulai bergerak-gerak. Yang pertama-tama mereka lakukan adalah membuka mata mereka dan mencoba mengenali keadaan di sekelilingnya. Kemudian mereka mencoba mengingat-ingat apakah yang telah terjadi atas diri mereka masing-masing. Wanakerti menarik nafas dalam-dalam. Ternyata kedua kawannya yang pingsan itu sudah mulai menyadari dirinya. Bahkan pengawas yang seorang telah berusaha untuk bangkit perlahan-lahan. Sambil menggosok matanya ia memandang tubuh yang terbujur berapa langkah daripadanya. Ya, orang itu sudah mati. Aku menyesal, berkata Kiai Gringsing. Aku tidak melihat jalan lain, pemimpin pengawas itulah yang menjawab. Ya. Agaknya keadaanlah yang sudah menentukan. Tetapi dengan demikian kita kehilangan sumber keterangan, dan kita masih tetap menghadapi suatu rahasia yang gelap. Pemimpin pengawas yang terluka itu pun kemudian mencoba mengumpulkan sisa-sisa kekuatannya, dan berusaha untuk bangkit. Agung Sedayu yang melihatnya, segera menolongnya sehingga pemimpin pengawas itu pun kemudian duduk bersandar pada tangannya. Sambil menarik nafas dalam-dalam ia berkata, badanku menjadi lemah sekali. Beristirahatlah. Pemimpin pengawas itu mengangguk-anggukan kepalanya. Katanya, kami semua, para pengawas sama sekali sudah tidak berdaya lagi apabila ada sesuatu yang terjadi di sini saat ini. Aku sendiri rasa-rasanya sudah hampir mati, ketiga sisa orang-orangku pun agaknya sudah menjadi sangat letih. Untuk sementara tidak akan ada apa-apa lagi. Untuk sementara, sahut Kiai Gringsing. Belum tentu. Berita kematian kedua orang itu akan segera didengar oleh kawan-kawan mereka. Dan mereka akan segera mengambil tindakan. Mungkin. Kiai Gringsing mengangguk-anggukkan kepalanya. Tetapi kematian mereka telah menutup segala kemungkinan kita di sini untuk menyelusur suatu kumpulan yang bagi kita sekarang masih merupakan suatu rahasia. Pemimpin pengawas itu mengangguk-angguk pula. Karena itu, sambung Kiai Gringsing. Justru keduanya terbunuh, maka kawan-kawan mereka akan berbuat dengan lebih berhati-hati. Seandainya salah seorang dari mereka masih hidup, mungkin ada usaha-usaha yang segera mereka lakukan untuk mengambil orangnya atau membinasakan sama sekali. Pemimpin pengawal itu masih mengangguk-anggukkan kepalanya. Sekarang, berkata Kiai Gringsing kemudian. Marilah kita masuk ke dalam gardu pengawas. Agaknya gardu itu sepi. Ya. Beberapa orang pembantu kami agaknya menjadi ketakutan dan bersembunyi. Aku kira mereka semua berkumpul di dalam barak. Mereka harus ditenangkan. Ya. Tetapi kami tidak dapat berbuat banyak saat ini. Nantilah kita pikirkan. Marilah, kita masuk ke dalam. Suandaru dan Agung Sedayu pun kemudian ikut pula menolong, membimbing pengawas-pengawas yang masih sangat lemah itu, sedang Kiai Gringsing menolong pemimpin pengawas yang agak parah itu. Setelah mereka duduk di sebuah amben di dalam gardu, maka pemimpin pengawas itu berkata, Kisanak, meskipun aku belum tahu siapakah kau sebenarnya, tetapi aku telah mempercayaimu. Karena itu selama kami tidak dapat menjalankan tugas, maka terserahlah kepada kalian, apa yang sebaiknya kalian lakukan di sini. Tetapi Kiai Gringsing menggelengkan kepalanya. Bukan begitu. Kau tetap memegang tugasmu. Kami akan membantu. Kiai Gringsing berhenti sejenak lalu.
Tetapi apakah tidak ada penghubung yang selalu datang kemari? Pemimpin pengawas itu termangu-mangu sebentar. Kemudian ia pun mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya, "Ya, setiap kali memang ada pengawas yang datang kemari dari pusat tanah yang baru dibuka ini. Tetapi baru 2 hari yang lalu penghubung yang terakhir datang kemari, sehingga mungkin masih 3-4 hari lagi penghubung berikutnya akan datang. Kitalah yang akan memberikan laporan," sahut Wanakerti. "Apakah kau mampu?" bertanya pemimpin pengawas itu. "Aku mampu. Mungkin besok badanku akan terasa bertambah baik. Dengan seekor kuda, aku kira aku akan sampai." "Sendiri? Di dalam keadaan seperti ini, kau tidak boleh menganggap perjalanan ke pusat kota Mataram ini seperti sebuah tamasya yang menyenangkan. Berdua atau bertiga? Apakah kawan-kawanmu sudah siap untuk pergi? Mereka terlampau lemah. Besok atau selambat-lambatnya lusa, kami sudah siap apabila penghubung dari pusat tanah Mataram belum juga datang," sahut seorang pengawas. "Atau," sambung Wanakerti, "barangkali kita dapat minta tolong kepada salah seorang dari kisanak ini untuk menemani aku pergi ke Mataram." Kiai Gringsing mengerutkan keningnya sejenak. Namun kemudian ia tersenyum sambil menyahut, "Jangan di antara kami. Kami adalah orang-orang padesan yang sama sekali tidak mengerti unggah-ungguh." "Ah, kalian masih saja berpura-pura," berkata pemimpin pengawas itu. "Tetapi seandainya demikian itu pun sama sekali tidak akan mengganggu, salah seorang dari kalian hanya mengawasi selama perjalanan. Biarlah Wanakerti nanti yang menghadap pada pimpinan pengawal tanah ini." Tetapi Kiai Gringsing menggelengkan kepalanya. "Maaf. Kami akan membantu kalian apa saja yang dapat kami lakukan. Tetapi di sini. Tidak ke pusat pemerintahan dari tanah yang baru ini." "Kenapa?" Kiai Gringsing termangu-mangu sejenak. Namun katanya kemudian, "Kami benar-benar tidak pantas. Kami adalah orang-orang yang tidak tahu diri. Berilah kami pekerjaan di sini. Kami akan dengan senang hati melakukannya." Pemimpin pengawas itu merasa heran. Kenapa gembala itu berkeberatan apabila salah seorang dari mereka itu mengawasi salah seorang pengawas pergi ke Mataram? Banyak sekali dugaan yang melintas di kepalanya. Apakah benar mereka merasa tidak pantas menghadap pimpinan pemerintahan Mataram, sehingga dengan demikian mereka merasa rendah diri? Atau mereka malas untuk melibatkan diri secara langsung di dalam persoalan ini? Atau menurut pertimbangan mereka, jalan ke Mataram sama sekali tidak aman? Tetapi mustahil kalau mereka takut untuk menempuh perjalanan itu. Pasti mereka mempunyai alasan lain. Mungkin mereka memang merasa rendah diri, tetapi mungkin juga mereka segan untuk melibatkan diri langsung di dalam persoalan-persoalan pengamanan daerah yang baru dibuka ini. Karena itu maka pemimpin pengawas itu tidak mau memaksanya. Sambil mengangguk-anggukkan kepalanya ia berkata, "Baiklah. Kalian akan mendapat tugas kalian di sini. Yang sebenarnya lebih tepat, kami akan minta tolong kepada kalian untuk membantu kami di sini." "Kami tidak akan berkeberatan," jawab Kiai Gringsing. "Selama ini kalian kami minta tinggal di gardu ini." Kiai Gringsing mengangguk-anggukkan kepalanya. "Baiklah. Tetapi aku kira saat ini orang-orang di barak itu menjadi tegang. Mereka harus ditenangkan." "Ya. Kami masih akan minta kepada kalian untuk menenangkan mereka." Kiai Gringsing mengangguk-anggukkan kepalanya. "Baiklah," katanya. "Aku akan pergi ke barak itu. Biarlah anak-anakku di sini. Aku akan membawa 2-3 orang untuk menguburkan mayat itu." "Apakah mayat itu tidak berbahaya?" Kiai Gringsing menggelengkan kepalanya. Racun yang menyerangnya langsung masuk ke dalam saluran darahnya. Berbeda dengan serbuk racun seperti yang membunuh pengawas yang berkumis itu. Pemimpin pengawas itu mengangguk-anggukkan kepalanya. "Nah, aku minta diri untuk pergi ke barak. Biarlah anak-anakku menyelesaikan pekerjaan kalian di sini apabila memang diperlukan." "Ya. Aku berterima kasih. Kalian berdua tinggal di sini. Aku kira untuk sementara tidak akan ada apa-apa lagi." "Meskipun demikian, kau berdua jangan lengah," berkata Kiai Gringsing kepada kedua muridnya. "Baiklah," jawab Agung Sedayu. Namun Swandaru kemudian berkata, "Apakah hari ini tidak ada ransum?" "Ah," desah Agung Sedayu. "Tidak ada orang yang sempat masak pagi ini.
Mereka pasti sudah masak ketika keributan ini terjadi. Mungkin mereka belum sempat membungkusnya. Adalah kebetulan sekali apabila aku boleh membungkus sendiri. Hati-hatilah, Suandaru, berkata Kiai Gringsing. Bersihkan tanganmu. Meskipun hanya sedikit sekali, kau pasti sudah bersentuhan dengan racun. Kalau begitu saja kau menyuap mulutmu dengan tanganmu, mungkin di dalam makanan itu akan ikut tertelan racun di tanganmu itu. Walaupun tidak membahayakan jiwa, tetapi pasti dapat menumbuhkan gangguan pada pernafasan dan syaraf. Nah, sebelum ransum itu datang, bersihkan tangan dan tubuhmu. Kapan ransum itu akan datang? Mungkin sore nanti. Agung Sedayulah yang menyahut. Suandaru berpaling. Namun kemudian ia bergumam di dalam mulutnya sehingga tidak seorang pun yang mendengar. Sejenak kemudian, maka Kiai Gringsing pun meninggalkan gardu itu, pergi ke barak untuk menenteramkan hati orang-orang yang ada di sana. Bersambung ke bab 136. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.